pembicara serta penanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi uraian-uraian yang telah disampaikan dari Prof. Hikmahanto, kemudian pengantar dari Dr. Hesti, dan juga barusan tadi dari Dr. Doni Putranto, Mas Doni, itu saya melihat ada sambungannya satu dengan yang lain. Jadi dialektikanya itu konsisten. Nah, nanti pas saya direkam ya, Mas. Kalau tadi Saudara Doni, Mas Doni tadi membahas dari perspektif hukum humaniter dan itu pada paradigma positivisme, maka pada sesi ini saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Doni dari perspektif historis dan filosofis dari perspektif hukum. Sehingga dalam kajian ini mungkin akan ada sinergi kajian antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali ini dan seterusnya saya izin share screen dari tempat saya. Nah, jadi judul yang saya ambil adalah menyelaraskan antara kepentingan nasional dengan hukum humaniter internasional, studi kasus peran militer dalam penanganan konflik senjata internal. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, saya harus sampaikan bahwa perspektif saya ini bukan perspektif normatif, tetapi melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Saudara Doni tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami atau mencoba untuk memahami penyelesaian atau persoalan sengketa dalam masyarakat, ya, entah itu kejahatan, entah itu mungkin peristiwa demonstrasi, entah itu mungkin peristiwa seperti konflik bersenjata internal, maka tentu harus ditentukan terlebih dahulu. Ini mau diselesaikan berdasarkan kesepakatan antar pihak, berdasarkan kewenangan, ya, artinya berdasarkan kewenangan itu berdasarkan kewenangan secara hukum atau berdasarkan keadaan. Nah, jadi penyelesaian sebuah persoalan itu tentu mempertimbangkan hal-hal tersebut. Selanjutnya, untuk menyelesaikan sebuah persoalan di dalam masyarakat atau dalam hubungan negara dengan warga, maka penyelesaian masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum, pendekatan budaya, atau pendekatan agama, atau pendekatan ekonomi, atau pendekatan politik. Bisa dipilih. Ya, tidak semua persoalan diselesaikan dengan cara hukum misalnya. Bisa persoalan itu diselesaikan dengan pendekatan budaya. Bisa diselesaikan dengan pendekatan ekonomi. Bisa juga dengan pendekatan politik misalnya. Jadi kalau sudah di lapangan begitu, maka hukum bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Bisa disepakati dengan cara-cara yang lain juga. Jadi cara hukum bukan satu-satunya, tetapi juga cara hukum itu bisa bersinergi dengan yang lain. Jadi kita bisa memilih mau menyelesaikan secara hukum saja atau melalui multi pendekatan, jadi bersinergi antara hukum dengan pendekatan yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apabila kita memilih menyelesaikan suatu perkara itu berdasarkan hukum, maka penyelesaian berdasarkan hukum itu harus dipedomani dengan hal-hal berikut. Yaitu kita harus memperhatikan tentang tujuan dari hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan.
Yang kedua, kita harus memahami tentang peran hukum, yaitu menyelesaikan problem konkret dalam masyarakat, dan dalam menyelesaikan dengan hukum, kita harus berpedoman pada 3 nilai dasar: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jadi apakah rumusan-rumusan kita atau konsep-konsep kita, gagasan-gagasan kita, proposal kita, itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif keadilan. Apakah proposal atau tindakan kita pun, apakah memang itu dapat dibenarkan dari sisi kepastian hukum, dan apakah dilihat dari sisi kemanfaatannya, apakah benar-benar memberi manfaat. Dan sekali lagi, kalau kita menyelesaikan dengan hukum, maka kita juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam hukum. Sering yang terlupakan. Hukum positif itu kan kita tidak bisa hanya berbicara hukumnya di dalam pasal-pasalnya. Sebab sebuah pasal, sebuah ketentuan itu tentu bersumber dari nilai. Bapak Ibu tentu yang dari hukum, tentu ingat tentang ajaran-ajaran Steubenbauer teori misalnya dari Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum itu tentu bersumber pada nilai. Jadi nilai-nilai atau values yang sifatnya abstrak itu yang kemudian dijabarkan di dalam peraturan hukum. Dan juga kalau kita konsekuen mau menyelesaikan secara hukum, juga harus dilihat pada realitas atau niat yang ada di dalam subjek-subjek yang memberlakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan menggunakan hukum, bersinergi juga dengan budaya, agama, politik, ekonomi, dan lain-lain. Bisa bersinergi. Tetapi kalau kita memilih dengan menyelesaikan hukum, maka harus memperhatikan hal-hal yang sebagaimana saya sebut barusan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya temanya adalah untuk mengatakan bahwa penyelesaian konflik bersenjata internal itu harus memadukan atau menyelaraskan antara hukum nasional, hukum internasional, dan perkembangan secara sosiologis. Nah, dalam hal ini saya dalam konteks hukum nasional, saya menunjuk pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, lalu komitmen NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen NKRI itu sebuah komitmen, jadi tidak terlihat, tapi ini diwujudkan dalam berbagai hal. Ya. Komitmen itu kan sesuatu yang abstrak, sifatnya subjektif, tetapi itu kemudian dijabarkan dalam hukum, dalam peraturan, dalam tindakan. Nah, selain ada 4 konsensus dasar, itu juga kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Sebagaimana tadi sudah secara bagus disampaikan oleh Mas Doni tadi, dan saya menangkap intinya adalah pada prinsip-prinsip utama, prinsip humanity, prinsip chivalry, dan prinsip necessity. Prinsip kemanusiaan, prinsip kesatriaan, dan prinsip necesitas, prinsip kepentingan. Nah, kemudian saya tidak perlu bercerita panjang lebar tentang prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional ini. Nah, yang berikutnya tentu kita juga harus melihat aspirasi perkembangan akibat globalisasi, yaitu penghormatan hak asasi manusia sekarang didesakkan, kemudian ada dominasi kapitalisme, itu juga tidak bisa dilupakan begitu saja. Tetapi juga ada perkembangan baru yang barusan ini sekitar tahun 2016, kembali ada desakan untuk memperkuat negara. Jadi ketika demokrasi itu makin menguat, kadang-kadang kemudian membuat namanya negara itu menjadi lemah. Itu sering seperti ombak begitu. Manakala demokrasi kuat, negara lemah. Tapi ketika negara kuat, demokrasi kadang-kadang lemah. Nah, ini selalu saling mengkoreksi. Oleh karena itu, kedudukan negara harus diseimbangkan dengan demokrasi. Kepentingan negara harus diseimbangkan dengan kepentingan demokrasi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pertama dulu, yaitu hukum humaniter internasional. Saya tidak panjang lebar menjelaskan ini karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Doni. Tapi pada prinsipnya kita bisa membagi dua secara garis besar,
hukum humaniter internasional, itu terdiri dari konvensi-konvensi Jenewa 49 tentang perlindungan korban perang dan protokol-protokol tambahannya yang secara lingkup besar disebut sebagai ketentuan yang bersifat jus in bello atau hukum yang berlaku dalam perang, dan konvensi Den Haag 1907 yang secara garis besar terangkum dalam jus ad bellum, hukum tentang perang itu sendiri. Nah, kedua hal ini tentu sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya akan lanjut. Tetapi yang harus disampaikan, yang mungkin belum disampaikan atau beberapa kali belum disampaikan adalah bahwa Konvensi Jenewa maupun Konvensi Den Haag adalah bagian dari apa yang disebut sebagai sistem hukum modern. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Mas Doni, saya lanjut saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan konvensi Jenewa 49. Saya ingin membahas dari sisi filosofis historis konvensi-konvensi Jenewa 49. Kalau kita berbicara dari perspektif filosofis historis sebuah peraturan hukum, termasuk di dalamnya konvensi Jenewa, maka ada dua hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan aspek filosofis teoris. Bahwa suatu peraturan hukum itu disusun tentu sesuai dengan zamannya atau mewakili semangat zamannya. Anda, Bapak Ibu tentu tahu pada masa sebelum abad pertengahan atau pada masa selama abad pertengahan tahun sebelum Masehi sampai tahun 1650, dunia Barat terutama atau mungkin juga bahkan dunia Timur itu sangat mengandalkan hukum alam, bukan hukum positif. Itu memang sesuai dengan zamannya. Tetapi ketika memasuki abad-abad yang disebut abad pencerahan, sekitar tahun 1700-an, ketika mulai orang sadar tentang bahwa orang itu juga bisa menggunakan rasionya, tanpa harus didominasi oleh pengaruh-pengaruh para penguasa agama, maka hukum itu juga bergeser. Mulai orang akan lebih banyak menyusun hukum positif, hukum yang dibuat bersama. Jadi ini adalah refleksi atau cermin bahwa sebuah peraturan hukum itu dibuat sesuai dengan zamannya. Ya. Nah, sama seperti konvensi-konvensi Jenewa 49 ini. Ya, konvensi Jenewa 49 ini ya, itu saya sebut sebagai peraturan hukum yang juga disusun sesuai atau mewakili semangat zamannya. Konvensi Jenewa dibuat sebagai penghormatan hak asasi manusia sebagai implikasi dari revolusi Prancis tahun 1789. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, di dalam dunia hukum dan dalam dunia politik, revolusi Prancis tahun 1789 adalah tonggak sejarah yang paling penting. Karena dari revolusi itulah dilahirkan demokrasi atau kedaulatan rakyat, nomokrasi atau negara hukum, lalu kapitalisme atau pasar bebas, lalu sistem hukum modern, dan yang sistem hukum modern dan yang berikutnya adalah penghormatan hak asasi manusia. Nah, yang berikutnya, Konvensi Jenewa ini dibuat dengan semangat humanisme sebagai respon terhadap pemikiran abad pertengahan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, abad pertengahan itu adalah perkembangan peradaban pemikiran terutama di Eropa, ya, yang terjadi dari awal Masehi sampai tahun 1500-an, di mana agama itu sangat dominan, penguasa-penguasa agama itu dominan dan berkolaborasi dengan penguasa, sehingga hukum yang berlaku di suatu negara itu juga berbasis pada hukum agama. Nah, hal ini kemudian direspon ya ketika mulai terjadi perkembangan manusia pada era pencerahan tahun 1700-an yang barusan saya sebut tadi, itu pikiran orang mulai berkembang. Lalu muncullah semangat humanisme, kembali pada semangat manusia, bahwa manusia itu mempunyai kebebasan, tidak bisa diatur-atur, maksudnya begitu, dalam versi filsafat Barat. Nah, kemudian
kita harus ingat juga bahwa konvensi-konvensi Jenewa 49 pada awalnya ketika lahir pada tahun 1864, lalu 1929 dan 1949 misalnya, itu pada masa-masa ketika negara-negara non-Eropa belum lahir. Bapak Ibu tentu masih ingat kalau membaca buku-buku lama yang dari hukum internasional, misalnya membaca buku yang Brownlee atau Starke dulu, atau saya lupa namanya, tapi referensi-referensi lama. Kalau menyebut salah satu sumber hukum internasional, yaitu salah satu sumbernya adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Nah, General Principles recognized by civilized nation katanya. Kenapa ada kata civilized nation? Kata civilized nation itu menunjuk pada negara-negara, kata-kata itu dalam bahasa Indonesia negara-negara beradab. Itu menunjuk pada negara-negara barat. Jadi masih ada dikotomi, ada negara beradab dan negara tidak beradab. Nah, negara yang tidak beradab itu waktu itu adalah negara-negara terjajah. Artinya dengan demikian negara-negara itu belum masuk di dalam lingkup perundingan-perundingan konvensi seperti ini. Nah, yang berikutnya, dari teori hukum, khusus dari perspektif filsafat, sebuah peraturan hukum lahir tentu bukan dalam ruang tatanan yang tertutup, ya. Hukum humaniter internasional konvensi Jenewa ini lahir pada masa ketika positivisme itu sangat kuat, ya. Kemudian hukum humaniter ini sangat memisahkan secara ketat antara kedudukan warga dan kedudukan negara. Ada distinction principle yang sangat kuat dan sangat mengambil tradisi-tradisi hukum civil law yang sangat mengedepankan kepastian, mengedepankan peraturan, kepastian hukum, ya. Dan berkarakter sebagai sistem hukum modern. Saya ingin percepat saja. Apa sih yang disebut dengan sistem hukum modern? Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang disebut dengan sistem hukum modern itu ada indikasi seperti ini, merupakan sistem hukum yang berasal dari tatanan Eropa Barat, abad 19, dipengaruhi filsafat empirisme dan positivisme. Artinya sangat mengandalkan hal-hal yang konkret. Jadi makanya ada pembagian seperti apa yang disebut dengan situasi belligerency, apa yang disebut dengan situasi insurgensi. Semua harus ada indikator-indikatornya, seperti tadi yang disebut oleh Mas Doni tadi. Indikator itu artinya sesuatu yang terlihat, yang konkret. Ya, inilah adalah ciri dari hukum modern. Semua mengandalkan pada hal-hal yang konkret, mengandalkan pada hal-hal yang positif. Positif itu identik dengan konkret. Nah, hukum modern lepas dari pengaruh-pengaruh abstrak, netral tidak berpihak. Jadi pokoknya kalau netral tidak berpihak dan impersonal itu hanya mengandalkan pada hal-hal yang konkret saja. Pokoknya kalau sudah menguasai wilayah sekian, lalu dia bertanggung jawab pada anak buahnya, ya terlihat semua, maka itu harus diakui sebagai belligerent, misalnya begitu. Lalu melindungi HAM dan kebebasan dengan sifat proseduralnya. Ini ciri-ciri dari hukum modern. Nah, saya lanjut saja. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana hukum humaniter internasional yang notabene itu sangat melihat pada hal-hal yang positivistik begitu, melihat Undang-Undang Dasar 45 yang merawat cita-cita pendiri bangsa dan kesepakatan-kesepakatan politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Tadi pada awal saya mengemukakan bahwa sebuah peraturan hukum positif itu lahir dari semangat yang itu tercermin dalam sebuah nilai, dan nilai itu abstrak sekali. Lalu permasalahan berikutnya adalah bagaimana hukum humaniter internasional itu memahami semangat juang rakyat. Semangat juang tidak terlihat, itu sesuatu yang abstrak tapi ada dalam diri masyarakat. Lalu bagaimana hukum humaniter internasional itu memaknai keberhasilan cara berperang, misalnya dulu di Indonesia, Cina, Vietnam itu terkenal dengan sinergi atau berbaunya atau meleburnya tentara dan rakyat. Dan keberhasilan perjuangan-perjuangan di Indonesia, kemudian juga di beberapa bagian negara di Asia, itu karena tentara bersama rakyat. Ya, kalau dulu istilahnya kemudian menjadi ABRI bersama rakyat dulu. Nah, ini adalah kenyataan-kenyataan yang mungkin tidak terlintas begitu.
Lalu yang berikutnya, bagaimana hukum humaniter internasional itu memaknai keadilan. Keadilan yang sifatnya substansial, bukan keadilan formal. Kalau keadilan formal itu keadilan berbasis undang-undang atau peraturan hukum. Tapi apakah sebuah peraturan hukum itu selalu bisa menghasilkan keadilan substansial? Nah, ini menjadi persoalan. Kita melihat bahwa konstitusi misalnya, ya, ini tujuan negara seperti ini. Tujuan-tujuan negara seperti tercantum dalam konstitusi kita itu kan mencerminkan semangat sebenarnya, ya, semangat yang ada di para pendiri bangsa yang diwariskan hingga pada hari ini. Nah, ini di pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 itu juga merefleksikan semangat ini. Jadi sebuah ketentuan hukum itu kan tidak muncul begitu saja, tapi ini muncul dari semangat sebenarnya. Nah, jadi di sini pun seperti usaha pertahanan. Jadi ada empat ayat yang itu penting, ya, harus kita pahami sebagai turunan atau sebagai breakdown penjabaran dari sisi Hankam Rata sebenarnya. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin secara singkat mau waktu sedikit. Kalau ingin melihat tentang, kita melihat historisitas gerakan perlawanan bersenjata internal di Indonesia. Kita bisa melihat ada beberapa peristiwa di Indonesia pernah terjadi, setidaknya itu bisa disebut, ya, saya mengatakan setidaknya bisa disebut sebagai konflik bersenjata internal, yaitu peristiwa Madiun 48, peristiwa PRRI tahun 58, peristiwa Permesta 1957, lalu di ITI tahun 60-an, lalu Gerakan Aceh Merdeka dan OPN. Ini adalah beberapa gerakan perlawanan bersenjata internal yang mungkin masih bisa dilengkapi juga yang lain. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa ini kita bisa melihat tentang peran militer di dalamnya. Nah, ini sebagai pengenalan saja. Kalau ini PKI Madiun ini bertujuan untuk meruntuhkan pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila. Jadi ini mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Lalu ada PRRI, Permesta, ya, ini terjadi di Sumatera, tapi tujuan dari gerakan itu tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia, cuma ingin menuntut perhatian, ya, ada keadilan, ya, lebih merupakan protes bagaimana konstitusi dijalankan untuk supaya juga memperhatikan aspirasi daerah. Lalu perjuangan rakyat semesta, Permesta, sebenarnya Permesta ini juga dipengaruhi oleh PRRI. Ini terjadi di Sulawesi. Ini juga tidak ada maksud untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Nah, Darul Islam di ITII ini untuk membentuk negara Islam Indonesia. Jadi ada perbedaan tujuan dari konflik bersenjata internal itu. Ya, selanjutnya ini. Nah, ini yang agak-agak bertipe menurut pengamatan beberapa sejarawan. Ini yang bertipe melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia, yaitu gerakan di Papua, di RMS, dan gerakan di Aceh misalnya. Nah, jadi kita bisa melihat dari situ bahwa intinya bahwa gerakan-gerakan itu semua diselesaikan secara militer. Nah, dan juga pada masa-masa itu seperti belum banyak kemudian ada aspirasi terkait dengan campur tangan internasional. Cuman ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan Permesta PRRI. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekali lagi dari uraian-uraian tadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penyelesaian konflik bersenjata internal itu harus memadukan atau menyelaraskan antara kepentingan nasional yang dalam hal ini terrefleksi dalam 4 konsensus dasar, lalu juga melihat atau mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, sekaligus perkembangan-perkembangan sosial di era terakhir, di era globalisasi dan era yang berikutnya. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti selanjutnya kita akan berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Hesti, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau tidak berkenan dari Bapak Ibu. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ibu moderator.
Baik, terima kasih banyak Prof. Aji. Jadi tadi kalau kita melihat Prof. Aji mencoba untuk memahami bagaimana hukum humaniter ini dari perspektif historis dan filosofisnya. Jadi tentu saja melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Doni tadi yang menjelaskan dari perspektif normatif yuridisnya. Baik, terima kasih, tepat sekali waktunya Prof. Jadi kita bisa melanjutkan kemudian kepada pembicara penanggap kita, karena dua orang pembicara sudah menyampaikan, lalu kita akan memberikan kesempatan bagi dua penanggap. Seperti saya sampaikan tadi bahwa penanggap ini adalah yang pertama dari kalangan sipil, Bapak Andri Sujatmoko, Dr. Andri Sujatmoko, dan yang kedua nanti adalah Bapak Asep Darmawan. Baik, sebelum menyerahkan waktu pada Pak Andri Sujatmoko, saya akan sedikit memperkenalkan Pak Andri ini.